Pemuda miskin ini malah sembuhkan ibu milioner yang stroke saat melamar jadi tukang kebun. Salman adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Sejak kecil, dia selalu diajari oleh ayahnya tentang arti kerja keras dan ketulusan hati. Ayahnya adalah seorang petani sederhana yang mengajarkan Salman betapa pentingnya membantu sesama dan tidak pernah menyerah pada impian. Meskipun hidup mereka pas-pasan, ayahnya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Setelah ayahnya meninggal, Salman merasa kehilangan yang mendalam. Dia berjuang untuk meneruskan warisan ayahnya, tapi kehidupan di desa terasa stagnan. Banyak teman-temannya sudah pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, sementara dia masih terjebak dalam rutinitas harian. Suatu hari, saat duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, Salman mendengar kabar bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tukang kebun di rumah seorang miliuner di kota. Kota itu adalah tempat yang selalu menarik perhatian Salman. Dia membayangkan gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mahal, dan kehidupan yang sangat berbeda dari desanya. Meski dia tahu bahwa hidup di kota tidaklah mudah, semangatnya untuk mencoba peruntungan baru membara. Dengan niat bulat, dia mulai mempersiapkan diri untuk pergi ke kota. Dengan modal seadanya, Salman menjual sebagian kecil hasil kebun ayahnya untuk biaya transportasi. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini dia tidak akan kembali tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Salman tiba di kota. Suasana kota yang ramai dan hiruk-pikuk membuatnya terpesona sekaligus cemas. Namun, dia tahu bahwa dia harus mencari alamat rumah miliuner tersebut. Setelah bertanya sana-sini, akhirnya Salman menemukan rumah besar yang menjadi tujuan. Rumah itu megah, dikelilingi taman yang rimbun dengan berbagai jenis bunga. Dia berdiri di depan gerbang, merasakan gugup yang menggelitik di perutnya. Namun, dia mengumpulkan keberanian dan menekan bel. Seorang pelayan membuka pintu dan menatapnya dengan tatapan skeptis. Salman memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia datang untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun. Pelayan itu tampak ragu, tetapi akhirnya mempersilakan Salman masuk. Di dalam rumah, suasana sangat berbeda. Ruangan yang luas, dinding berwarna cerah, dan perabotan mahal membuat Salman merasa sedikit tertekan. Dia merasa seperti ikan kecil di lautan besar. Tak lama setelah itu, miliuner yang memiliki rumah tersebut muncul. Dia adalah pria berusia 50-an dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Miliuner itu meminta Salman untuk menceritakan sedikit tentang dirinya. Dengan suara yang sedikit bergetar, Salman mulai menjelaskan latar belakangnya dan bagaimana dia tertarik melamar pekerjaan ini. Namun, alih-alih membahas pekerjaan, pembicaraan mereka beralih pada ibu miliuner yang sedang sakit parah. Ibu miliuner itu, yang terbaring di kamar, mengalami stroke dan sudah lama tidak bisa bergerak. Miliuner itu terlihat sangat khawatir dan putus asa. Dia menceritakan bagaimana berbagai dokter dan terapi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Hati Salman tergerak mendengar cerita itu. Tanpa berpikir panjang, Salman menawarkan diri untuk membantu merawat dan memijat ibunya. Miliuner itu terkejut. Tetapi ada sesuatu dalam diri Salman yang membuatnya mempertimbangkan tawaran itu. Dia melihat ketulusan dalam mata Salman, dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memberi kesempatan. "Dari mana kamu belajar pijat?" tanya miliuner itu, masih skeptis. "Ini ilmu dari ayah saya, Pak." Dia selalu bilang, sentuhan lembut bisa membantu orang yang sakit, jawab Salman dengan penuh keyakinan. Miliuner itu mengangguk, lalu mengizinkan Salman untuk mencoba. Dia membawa Salman ke kamar ibunya. Saat memasuki ruangan, Salman merasakan suasana yang berat. Ibu miliuner terbaring lemah. Wajahnya pucat dan tampak sangat menderita. Salman merasa berdebar. Dia tidak pernah melakukan pijatan untuk orang yang sangat kaya atau terkenal sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dengan hati-hati, dia mendekati tempat tidur dan mulai memijat lembut bahu dan leher ibu miliuner. Awalnya, ibu miliuner tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Namun, setelah beberapa menit, dia mulai merasakan kenyamanan. Perlahan-lahan, wajahnya mulai tenang. Miliuner itu mengamati dengan penuh harap. Salman terus bekerja dengan penuh ketulusan.
Percaya bahwa sentuhan lembut dan niat baiknya akan membawa kebaikan. Setelah selesai, Salman merasa lega. Miliuner itu tampak terharu dan berterima kasih. Dia memberitahu Salman bahwa dia bisa mulai bekerja sebagai tukang kebun dan juga membantu merawat ibunya. Salman merasa senang. Tetapi dia juga tahu bahwa tanggung jawab ini tidaklah ringan. Hari-hari berikutnya, Salman mulai menjalani rutinitasnya. Dia bekerja di taman yang indah, merawat tanaman-tanaman dengan penuh cinta. Setiap pagi, setelah bekerja, dia akan meluangkan waktu untuk memijat ibu miliuner. Perlahan, dia mulai melihat perubahan. Ibu miliuner bisa tersenyum, menggerakkan jari-jari tangan, dan bahkan mengucapkan beberapa kata. Keluarga miliuner itu mulai merasakan harapan baru. Mereka semua sangat menghargai usaha Salman. Miliuner itu mulai mempercayakan lebih banyak hal kepada Salman. Dia bahkan meminta Salman untuk memberikan saran tentang perawatan ibunya. Miliuner itu terkesan dengan pengetahuan dan ketulusan Salman. Namun, di balik semua kemajuan itu, Salman juga merasakan tekanan. Hidup di rumah miliuner yang mewah membuatnya kadang merasa tidak nyaman. Terutama saat dia harus berhadapan dengan orang-orang yang meremehkan posisinya. Beberapa tamu yang datang ke rumah itu seringkali memperlakukannya seperti seorang pelayan biasa. Salman berusaha untuk tidak peduli. Dia fokus pada tujuannya untuk membantu ibu miliuner sembuh. Dia ingat nasihat ayahnya, bahwa ketulusan hati dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari demi hari, dia semakin dekat dengan ibu miliuner dan keluarganya. Dia belajar banyak tentang kehidupan, kasih sayang, dan arti sejati dari keluarga. Satu malam, saat Salman sedang duduk di teras taman, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekhawatiran. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika ibu miliuner tidak kunjung sembuh? Setelah menunggu beberapa lama di ruang tunggu yang megah itu, Salman merasakan campuran antara kegugupan dan harapan yang menggebu. Suasana di sekelilingnya begitu kontras dengan kehidupannya yang sederhana di desa. Di sana, dia dikelilingi oleh perabotan mahal, lukisan-lukisan indah, dan lampu gantung yang berkilauan. Dia merasa seperti ikan kecil di lautan besar, tetapi tekadnya untuk melamar pekerjaan ini membuatnya terus bertahan. Hari ini adalah hari yang penting baginya. Dia datang jauh-jauh ke kota dengan tujuan yang jelas, mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di rumah miliuner. Dia sudah membayangkan bagaimana kehidupannya akan berubah setelah mendapatkan pekerjaan ini. Setidaknya, dia bisa memberi sedikit lebih baik untuk hidupnya dan memperbaiki masa depan yang suram. Akhirnya, pintu ruangan terbuka dan seorang pelayan muncul, memanggil namanya. "Salman, silakan masuk," ucap pelayan itu dengan nada yang sopan. Salman mengangguk, berusaha menutupi rasa gugupnya, dan melangkah memasuki ruangan yang lebih besar dari yang dibayangkannya. Di dalam, dia melihat miliuner yang memiliki rumah ini. Pria itu tampak berusia sekitar 50-an, dengan penampilan yang anggun dan tegas. Dia duduk di belakang meja besar yang dipenuhi dokumen. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tetapi matanya memancarkan kelelahan dan kekhawatiran. "Silakan duduk, Salman," kata miliuner itu, mengisyaratkan pada kursi di depannya. Salman duduk dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terlihat terlalu canggung. "Jadi, kamu datang untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kebun?" "Ya, Pak. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini. Saya tahu banyak tentang merawat tanaman dan berkebun," jawab Salman, berusaha menyampaikan rasa percaya dirinya. "Mengapa kamu memilih pekerjaan ini?" tanya miliuner itu, mengangkat alisnya. Salman berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Di desa, saya merasa terjebak. Ayah saya adalah seorang petani, dan dia mengajarkan saya banyak hal tentang tanaman. Saya ingin meneruskan warisan itu dan membantu keluarga." Miliuner itu mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah serius. "Bagaimana dengan kondisi ibu saya?" tanyanya, suaranya penuh ketegangan. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Salman. Dia tahu tentang keadaan ibu miliuner yang menderita stroke. Saya mendengar tentang itu, Pak. Saya ingin membantu, jika diperbolehkan," jawab Salman dengan hati-hati.
Bantu? Miliuner itu menatapnya skeptis. Kamu baru saja datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Apa yang bisa kamu lakukan? Tanpa berpikir panjang, Salman merasa dorongan untuk berbicara jujur. Saya bisa memijatnya. Ini adalah ilmu yang saya pelajari dari ayah saya. Dia selalu bilang, sentuhan lembut bisa membantu orang yang sakit. Katanya, suaranya penuh keyakinan. Miliuner itu terdiam sejenak, tampak mempertimbangkan tawarannya. Salman bisa merasakan ketegangan di udara. Dia berdoa dalam hati agar miliuner itu mau memberi kesempatan. Kamu yakin bisa melakukannya? Tanya miliuner itu akhirnya. Nada skeptis masih tersisa. Ya, Pak. Saya ingin mencoba. Jika tidak berhasil, Anda bisa mencari bantuan lain. Jawabnya dengan tegas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, miliuner itu mengangguk perlahan. Baiklah, saya akan memberi kamu kesempatan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas, Salman mengikuti miliuner itu ke kamar ibu. Saat mereka berjalan, Salman merasa matanya tertuju pada setiap detail di rumah mewah ini. Dia melihat lukisan-lukisan indah, lantai marmer yang mengkilap, dan hiasan dinding yang mahal. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah kehidupan yang sangat berbeda dari yang biasa dia jalani. Ketika mereka sampai di pintu kamar, miliuner itu menghela napas dalam-dalam dan membuka pintu. Ruangan itu gelap, dengan tirai yang tertutup rapat. Di sudut ruangan, ada sebuah tempat tidur besar di mana ibu miliuner terbaring lemah. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Salman merasakan kepedihan yang mendalam melihat kondisi ibu itu. "Mama," panggil miliuner itu lembut, dan ibunya membuka matanya yang tampak lelah. "Ini Salman. Dia akan membantu merawatmu." Miliuner itu tampak ragu, tetapi dia berusaha tersenyum. "Salman, kamu bisa mulai sekarang," perintahnya, meski suara itu terdengar penuh harapan sekaligus cemas. Dengan hati-hati, Salman mendekati tempat tidur dan memperhatikan ibu miliuner. Dia merasa perasaan campur aduk, antara takut dan bersemangat. Dia belum pernah memijat orang yang berada dalam kondisi seperti ini sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Salman mulai dengan menghangatkan tangannya, lalu mulai memijat lembut bahu dan leher ibu miliuner. Awalnya, tidak ada reaksi yang terlihat. Namun, setelah beberapa menit, wajah ibu miliuner mulai menunjukkan ekspresi yang lebih tenang. Miliuner itu mengamati dengan penuh harap, dan Salman merasa bersemangat melihat sedikit perubahan itu. Dia terus bekerja dengan penuh ketulusan. Dia percaya bahwa sentuhan lembut dan niat baiknya akan membawa kebaikan. Perlahan, dia mulai merasakan ketegangan di tubuh ibu miliuner mulai berkurang. Miliuner itu duduk di tepi tempat tidur, tampak terpesona dengan kemajuan yang terjadi. Setelah beberapa waktu, Salman selesai dengan pijatannya. Dia merasa lega, tetapi juga cemas menunggu reaksi miliuner. "Bagaimana?" tanya Salman, suara sedikit bergetar. Miliuner itu mengangguk. Matanya bersinar. "Terima kasih, Salman. Ini adalah hal yang baru bagi kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya merasa ada harapan," katanya. Salman merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk membantu ibu miliuner. "Saya akan terus melakukannya, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabnya dengan tekad. Hari-hari berikutnya, Salman menjalani rutinitas barunya. Dia bekerja di taman yang indah, merawat tanaman-tanaman dengan penuh cinta. Setiap pagi, setelah bekerja, dia akan meluangkan waktu untuk memijat ibu miliuner. Perlahan, dia mulai melihat perubahan. Ibu miliuner bisa tersenyum, menggerakkan jari-jari tangan, dan bahkan mengucapkan beberapa kata. Keluarga miliuner itu mulai merasakan harapan baru. Mereka semua sangat menghargai usaha Salman. Miliuner itu mulai mempercayakan lebih banyak hal kepada Salman, bahkan meminta saran tentang perawatan ibunya. Dia terkesan dengan pengetahuan dan ketulusan Salman. Namun, di balik semua kemajuan itu, Salman juga merasakan tekanan. Hidup di rumah miliuner yang mewah membuatnya kadang merasa tidak nyaman. Terutama saat dia harus berhadapan dengan orang-orang yang meremehkan posisinya.
Beberapa tamu yang datang ke rumah itu seringkali memperlakukannya seperti seorang pelayan biasa. Salman berusaha untuk tidak peduli. Dia fokus pada tujuannya untuk membantu ibu miliuner sembuh. Dia ingat nasihat ayahnya, bahwa ketulusan hati dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari demi hari, dia semakin dekat dengan ibu miliuner dan keluarganya. Dia belajar banyak tentang kehidupan, kasih sayang, dan arti sejati dari keluarga. Satu malam, saat Salman sedang duduk di teras taman, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekhawatiran. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika ibu miliuner tidak kunjung sembuh? Namun, dalam hati kecilnya, Salman percaya bahwa setiap usaha yang tulus tidak akan sia-sia. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Dengan semangat yang menggebu, dia memutuskan untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk harapan masa depannya sendiri. Setelah beberapa hari menjalani rutinitas baru, Salman mulai merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan keluarga miliuner tersebut. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk merawat taman yang luas di belakang rumah. Tanaman-tanaman beraneka warna tumbuh subur, dan Salman merasa bangga bisa berkontribusi pada keindahan rumah itu. Namun, yang lebih penting baginya adalah perannya dalam membantu ibu miliuner yang sakit. Setiap pagi setelah mengurus taman, Salman akan meluangkan waktu untuk memijat ibu miliuner. Proses ini menjadi semacam ritual bagi mereka berdua. Ketika dia memasuki kamar yang tenang itu, dia bisa merasakan aura ketegangan di udara. Ibu miliuner terbaring di tempat tidur. Wajahnya masih tampak lemah, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada harapan yang mulai tumbuh dalam diri mereka berdua. Salman berusaha melakukan yang terbaik. Dia menggunakan semua teknik pijat yang dia pelajari dari ayahnya, mengalirkan energi positif melalui setiap sentuhannya. Dia percaya bahwa ketulusan hatinya dan niat baiknya akan membuahkan hasil. Di sisi lain, ibu miliuner mulai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Perlahan, dia bisa menggerakkan jari-jarinya, dan bahkan tersenyum ketika Salman mulai memijatnya. Miliuner itu, yang selalu mengawasi perkembangan ibunya, tampak semakin optimis. Setiap kali Salman selesai memijat, dia akan bertanya tentang apa yang terjadi. Apakah dia merasakan sesuatu? Tanyanya dengan penuh harap. Apakah ada perubahan? Ada, Pak. Dia bisa sedikit bergerak sekarang. Saya merasa ini adalah awal yang baik, jawab Salman, merasa bangga bisa memberikan harapan kepada keluarga itu. Hari demi hari berlalu, dan ibu miliuner semakin menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Suatu pagi, saat Salman memijatnya, dia melihat ibu miliuner berusaha untuk mengangkat tangan kanannya. "Mama, coba angkat tanganmu sedikit," kata miliuner itu, suaranya penuh semangat. Ibu miliuner mengerahkan segala tenaga untuk mencoba mengangkat tangannya. Salman merasa terharu melihat usaha itu. Dia terus memotivasi ibu miliuner. "Bagus, Mama. Kamu bisa. Teruskan." Perlahan, tangan itu terangkat sedikit, dan wajah ibu miliuner bersinar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Miliuner itu terlihat sangat terharu, hampir tidak percaya dengan kemajuan ibunya. "Ini luar biasa, Salman. Terima kasih atas semua usaha dan kerja kerasmu," ucapnya dengan nada penuh rasa syukur. Salman hanya tersenyum, merasa bahwa semua usaha ini adalah untuk kebaikan bersama. Seiring berjalannya waktu, Salman mulai merasa semakin nyaman berada di rumah miliuner tersebut. Dia bukan hanya sekadar tukang kebun, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga. Miliuner itu mulai mempercayakan lebih banyak hal kepada Salman. Dia bahkan meminta saran tentang perawatan ibu, dan Salman dengan senang hati berbagi pendapatnya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, miliuner itu mulai bercerita tentang masa lalunya. "Kamu tahu, Salman, hidup ini tidak selalu mudah. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika ibu saya sakit, saya merasa putus asa. Tidak ada yang bisa membantu. Tapi sekarang, dengan adanya kamu, saya merasa ada harapan baru," katanya, suaranya penuh emosi. Salman mendengarkan dengan seksama. Dia merasa terhubung dengan cerita miliuner itu. "Saya percaya bahwa setiap orang bisa membantu, meskipun dengan cara yang berbeda."
Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk ibu, jawabnya tulus. Miliuner itu mengangguk, dan mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan betapa pentingnya kehadiran satu sama lain dalam hidup mereka. Dalam momen-momen seperti ini, Salman merasa semakin yakin bahwa dia berada di jalur yang benar. Dia ingin terus membantu, tidak hanya ibu miliuner, tetapi juga keluarga yang telah memberinya kesempatan ini. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan saat ini ibu miliuner sudah bisa duduk sendiri di tepi tempat tidur. Miliuner itu sangat bangga. Kamu lihat, Salman, dia bisa duduk sendiri. Ini semua berkat kamu, katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Salman merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia pun tahu bahwa semua usaha dan ketulusan hatinya tidak sia-sia. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Miliuner itu mulai merasakan tekanan dari keluarganya dan teman-temannya yang skeptis terhadap kemampuan Salman. Beberapa dari mereka merasa bahwa Salman hanyalah seorang tukang kebun biasa yang tidak layak berada di tengah mereka. Suatu malam, saat Salman sedang bersantai di teras, dia mendengar beberapa tamu berbicara di ruang tamu. Suara mereka cukup keras, dan dia bisa menangkap beberapa kata. Apa yang bisa dilakukan orang ini? Dia bukan dokter. Dia hanya tukang kebun. Salah satu tamu mengatakan dengan nada merendahkan. Salman merasa hatinya terluka. Dia tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya sekadar mencari uang, tetapi juga tentang memberikan harapan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia berusaha untuk tidak mempedulikan komentar negatif itu dan tetap fokus pada misinya. Ketika malam tiba, Salman kembali ke kamar ibu miliuner. Dia melihat ibunya terbaring dengan tenang, seolah merasakan kehadirannya. Dengan lembut, dia mulai memijatnya, mencoba memindahkan energi positif ke dalam tubuh ibu miliuner. Dia merasa bahwa setiap sentuhan yang dia berikan adalah bentuk cinta dan harapan. Satu malam, saat dia sedang memijat, ibu miliuner tiba-tiba membuka matanya dan menatap Salman. "Kamu baik sekali, Salman. Terima kasih," katanya dengan suara lemah. Salman terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa ibu miliuner masih bisa berbicara. "Tidak perlu berterima kasih, Mama. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa," jawabnya, merasa terharu. Dia merasakan air mata menetes di pipinya. Dalam momen itu, Salman menyadari bahwa semua usaha dan lelahnya terbayar dengan kata-kata sederhana dari ibu miliuner. Sejak saat itu, ibu miliuner mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dia tidak hanya bisa duduk, tetapi juga bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Setiap kali ada kemajuan, miliuner itu selalu datang dengan penuh semangat, memeluk Salman dan mengucapkan terima kasih. "Kamu adalah pahlawan bagi kami, Salman. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," katanya, penuh rasa syukur. Salman merasa bangga, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah hasil dari kerja keras mereka semua. Dia terus berusaha memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk keluarganya. Dia ingin membuktikan bahwa ketulusan hati bisa membawa keajaiban. Pada suatu pagi, saat matahari bersinar cerah, Salman memutuskan untuk mengajak ibu miliuner keluar ke taman. Dia ingin menunjukkan betapa indahnya alam di luar sana. Dengan bantuan miliuner, mereka memindahkan ibu ke kursi roda dan membawanya ke taman. Salman bisa merasakan kebahagiaan di wajah ibu miliuner ketika melihat tanaman-tanaman yang indah di sekelilingnya. "Mama, lihat, ini adalah tempat yang saya rawat setiap hari. Semua ini untukmu," ucap Salman dengan penuh semangat. Ibu miliuner tersenyum, dan matanya berbinar melihat keindahan taman. "Ini sangat indah, Salman. Terima kasih," katanya, suaranya penuh kekaguman. Miliuner itu berdiri di samping mereka, merasa bangga melihat kemajuan ibunya. "Kamu telah melakukan hal yang luar biasa, Salman. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua ini," ucapnya tulus. Salman hanya tersenyum, merasa bahwa semua usaha dan ketulusan hatinya telah membuahkan hasil. Dia percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Setiap harinya, dia berusaha untuk terus membantu ibu miliuner sembuh, dan dia tahu bahwa cinta dan ketulusan adalah kunci dari semua ini. Dari hari ke hari, ibu miliuner semakin kuat. Dia tidak hanya bisa duduk di kursi roda,
tetapi juga bisa berbicara lebih banyak. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman, ibu miliuner berkata, "Salman, saya ingin sekali berjalan lagi. Apakah itu mungkin?" Salman merasakan harapan yang baru. "Tentu saja, Mama. Kita bisa berlatih bersama. Saya akan membantu kamu setiap langkah," jawabnya dengan penuh keyakinan. Miliuner itu tersenyum bangga. "Kita akan melakukan ini bersama-sama. Saya percaya bahwa kamu bisa membantunya berjalan lagi," katanya, penuh semangat. Dengan dukungan dan motivasi dari Salman dan miliuner, ibu miliuner bertekad untuk berjuang. Setiap hari, mereka melakukan latihan ringan di taman. Salman mengajarinya cara menggerakkan kakinya, berusaha membangun kekuatan dan kepercayaan diri ibu miliuner. Miliuner itu selalu berada di samping mereka, memberikan semangat dan dukungan. Satu hari, saat latihan, ibu miliuner berhasil menggerakkan kakinya lebih banyak daripada sebelumnya. "Lihat, saya bisa melakukannya," teriaknya dengan gembira. Miliuner itu dan Salman bersorak, merayakan setiap pencapaian kecil. Keluarga miliuner mulai merasakan harapan baru. Mereka semua sangat menghargai usaha Salman. Mereka mulai melihatnya sebagai bagian dari keluarga, bukan hanya sebagai tukang kebun. Salman merasa terharu mendengar pujian dan rasa syukur dari mereka. Dia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan hati. Namun, di balik semua kemajuan itu, tantangan tetap ada. Miliuner itu mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang skeptis. Beberapa tamu yang datang ke rumah masih merasa bahwa Salman tidak layak berada di tengah mereka. Mereka meremehkan kemampuannya dan mempertanyakan keputusan miliuner untuk mempercayakan kesehatan ibunya kepada seorang tukang kebun. Suatu malam, saat Salman sedang bersantai di teras, dia mendengar beberapa tamu berbicara di ruang tamu. Siapa dia sebenarnya? Dia bukan dokter. Apa yang bisa dia lakukan? Salah satu tamu berkata dengan nada merendahkan. Salman merasa hatinya terluka. Dia tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya sekadar mencari uang, tetapi juga tentang memberikan harapan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia berusaha untuk tidak mempedulikan komentar negatif itu dan tetap fokus pada misinya. Meski ada tekanan dari luar, miliuner itu tetap percaya pada Salman. Dia melihat hasil yang nyata dari usaha Salman dan merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli dengan ibunya. Suatu malam, setelah mendengar komentar negatif dari tamu, miliuner itu memanggil Salman ke kantornya. "Salman, saya ingin kamu tahu bahwa saya percaya pada kemampuanmu. Meskipun ada orang-orang yang meragukanmu, saya yakin kamu bisa membantu ibu saya," katanya dengan tegas. Salman merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik," jawabnya, berusaha menahan air mata. "Jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Teruslah bekerja keras, dan kita akan melihat hasilnya," miliuner itu menambahkan. Dengan semangat baru, Salman bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ketulusan hati dan usaha bisa membawa keajaiban. Hari-hari berlalu, dan ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dia tidak hanya bisa duduk dan berbicara, tetapi juga bisa berdiri dengan bantuan. Setiap kali dia berhasil melakukan sesuatu yang baru, Salman merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Pada suatu pagi, saat matahari bersinar cerah, ibu miliuner berdiri dengan bantuan Salman. Dia menggerakkan kakinya perlahan, dan tiba-tiba, dia berhasil melangkah satu langkah. "Saya melakukannya, Salman," teriaknya kegirangan. Miliuner itu berdiri di samping mereka, wajahnya penuh rasa bangga. "Ini luar biasa. Kamu bisa berjalan, Mama," katanya dengan penuh semangat. Salman merasa terharu, melihat ibu miliuner yang dulu terbaring lemah sekarang bisa mengambil langkah pertama. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan berjalan. Setiap langkah yang diambil ibu miliuner adalah pencapaian baru yang dirayakan dengan penuh sukacita. Salman merasa semakin dekat dengan ibu miliuner dan miliuner itu. Dia sudah bukan sekadar tukang kebun, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga. Dengan setiap kemajuan yang dicapai, Salman semakin menyadari arti dari ketulusan dan cinta.
Dia tidak hanya membantu menyembuhkan ibu miliuner, tetapi juga menemukan makna sejati dalam hidupnya. Dia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Akhirnya, Salman merasa bahwa pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dia siap menghadapi segala rintangan dan tantangan demi menyelamatkan ibu miliuner dan menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh ibu miliuner, hidup Salman di rumah mewah itu semakin penuh warna. Setiap hari, dia melihat perubahan positif dalam diri ibu miliuner dan merasakan kedekatan yang semakin mendalam dengan keluarga itu. Namun, di balik semua kebahagiaan dan harapan, ada tantangan yang mulai mengintai. Hidup di dunia yang penuh kemewahan dan keangkuhan membuatnya merasa tidak nyaman, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang meremehkannya. Miliuner itu, yang semakin terbuka dan percaya pada Salman, mulai memperkenalkan dia kepada orang-orang terdekatnya. Pada awalnya, Salman merasa bangga bisa diperkenalkan sebagai orang yang membantu menyembuhkan ibu miliuner. Namun, saat bertemu dengan tamu-tamu yang datang, dia merasakan pandangan sinis dan skeptis yang menyelimuti dirinya. Beberapa dari mereka tidak ragu-ragu untuk menunjukkan bahwa mereka meragukan kemampuannya dan mempertanyakan posisinya di rumah itu. Suatu malam, saat ada acara makan malam di rumah, Salman diminta untuk membantu di dapur. Dia merasa terhormat, tetapi ketika melihat para tamu yang mengenakan pakaian mahal dan berbicara dengan nada angkuh, hati kecilnya mulai bergetar. Ketika dia melayani makanan, beberapa tamu mulai membicarakan dirinya di depan umum. Siapa dia? Oh, dia hanya tukang kebun. Apa yang bisa dia lakukan? Salah satu tamu berkomentar sambil tertawa. Salman merasa wajahnya memerah. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata itu terus mengganggu pikirannya. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia bukan hanya seorang tukang kebun. Dia adalah seseorang yang telah membawa harapan bagi keluarga ini. Miliuner itu, yang berada di dekatnya, mendengar komentar tersebut dan segera membela Salman. Dia lebih dari sekadar tukang kebun. Dia telah membantu ibu saya sembuh. Tanpa usaha dan ketulusan hatinya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, ucap miliuner dengan tegas. Salman merasa sedikit lega mendengar pembelaan itu, tetapi rasa tidak nyaman tetap menyelimuti hatinya. Malam itu, meskipun makanan lezat dan suasana meriah, Salman merasa terasing. Dia melihat semua orang tertawa dan berbincang-bincang, sementara dia hanya bisa tersenyum tipis dan berusaha menyatu. Dalam hati, dia merindukan kesederhanaan hidupnya di desa, di mana orang-orang saling menghargai tanpa menghiraukan status sosial. Di tengah dunia yang glamour ini, Salman mulai merasakan godaan yang kuat. Dia diundang ke berbagai acara, mulai dari makan malam di restoran mahal hingga pesta-pesta mewah. Miliuner itu sering meminta Salman untuk menemaninya, dan meskipun dia merasa terhormat, dia juga merasa tidak nyaman berada di tengah-tengah orang-orang yang hanya peduli pada penampilan dan kekayaan. Suatu malam, saat berada di pesta mewah, Salman melihat orang-orang berdansa dan berbicara tentang harta benda mereka. Mereka membanggakan mobil-mobil mahal dan liburan ke tempat-tempat eksotis. Salman merasa tersisih, tidak memiliki apapun yang bisa dia banggakan. Dia hanya seorang pemuda dari desa kecil yang berjuang untuk membantu ibu miliuner sembuh. Di tengah keramaian pesta, seorang wanita muda yang cantik mendekatinya. "Kamu pasti orang baru di sini," katanya dengan nada manis. "Apa kamu menikmati hidup di dunia ini?" Salman tersenyum, tetapi hatinya merasa berat. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk keluarga ini," jawabnya jujur. Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Tapi kamu bisa mendapatkan lebih dari itu. Dengan kemampuanmu, kamu bisa mendapatkan banyak hal. Kenapa tidak mencoba untuk lebih terlibat di dunia ini?" Dia berbicara dengan percaya diri, seolah memberi saran yang menarik. Salman terdiam. Dia tidak ingin terjebak dalam godaan dunia yang glamour ini. Dia tahu bahwa hidup sederhana adalah apa yang dia inginkan. Namun, tawaran untuk mendapatkan lebih dari sekadar pekerjaan sebagai tukang kebun membuatnya tergoda. Dia mulai berpikir, bagaimana jika dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mengubah hidupnya selamanya? Selama beberapa minggu ke depan, pikiran tentang godaan duniawi ini menghantuinya. Miliuner itu, yang semakin percaya padanya, mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab. Dia meminta Salman untuk membantu merencanakan acara,
dan Salman mulai merasa bahwa dia bisa menjadi bagian dari dunia yang lebih besar. Namun, di saat yang sama, Salman juga merasakan tekanan. Beberapa tamu yang datang seringkali memperlakukannya dengan merendahkan, dan dia tidak bisa mengabaikan komentar-komentar sinis yang seringkali ditujukan kepadanya. Ketika dia berada di pesta atau acara, dia merasa seperti dia menjadi bahan pembicaraan di belakangnya. Dia hanya tukang kebun. Apa yang bisa dia lakukan? Salah satu tamu berkomentar. Kata-kata itu terngiang di telinganya, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Meskipun miliuner itu selalu membela, Salman merasa beban yang berat di pundaknya. Dia tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah memberinya kesempatan, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam dunia yang tidak dia inginkan. Suatu malam, setelah acara makan malam yang melelahkan, Salman duduk sendirian di teras. Dia merenungkan semua yang terjadi. Sejak dia datang ke kota ini, hidupnya telah berubah drastis. Namun, apakah perubahan itu membawa kebahagiaan? Dia merindukan kesederhanaan hidup di desa, di mana orang-orang saling menghargai dan tidak hanya melihat status sosial. Di tengah renungannya, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Kamu tidak terlihat bahagia, Salman. Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Salman menghela napas. "Saya hanya merasa tertekan, Pak. Saya tidak ingin terjebak dalam dunia ini," jawabnya jujur. Miliuner itu mengangguk, seolah memahami perasaannya. "Saya mengerti. Hidup di dunia ini bisa sangat menekan. Tapi ingat, kamu memiliki tujuan yang lebih besar. Kamu ada di sini untuk membantu ibu saya," katanya, mencoba memberikan semangat. "Ya, Pak. Tapi kadang-kadang saya merasa terpinggirkan. Saya merasa tidak layak berada di sini," ungkap Salman, suaranya penuh keraguan. Miliuner itu menatapnya dengan serius. "Kamu lebih dari sekadar tukang kebun. Kamu telah membantu mengubah hidup ibu saya. Jangan biarkan pendapat orang lain mempengaruhi dirimu. Yang terpenting adalah apa yang kamu lakukan dan niatmu," katanya, memberikan dukungan yang dibutuhkan Salman. Mendengar kata-kata itu, Salman merasa sedikit lebih baik. Dia tahu bahwa dia memiliki dukungan dari miliuner itu, tetapi godaan duniawi masih menghantuinya. Setiap kali dia melihat orang-orang berpakaian mahal dan berbicara tentang harta benda, hatinya bergetar. Dia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Hari-hari berlalu, dan meskipun ibu miliuner semakin sembuh, Salman merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa tamu yang datang ke rumah mulai meragukan kemampuannya. Mereka berusaha memisahkan Salman dari keluarga miliuner, mengatakan bahwa dia hanya ingin memanfaatkan keadaan. Suatu malam, saat Salman sedang membantu di dapur, dia mendengar beberapa tamu berbicara. "Kamu harus berhati-hati. Dia mungkin hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan keuntungan," salah satu tamu berkomentar. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dia merasa semua usahanya selama ini tidak dihargai. Salman mencoba untuk tidak mempedulikan komentar tersebut, tetapi rasa sakit itu terus menghantuinya. Dia merasa bahwa semua usaha dan ketulusannya tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun miliuner itu selalu membela, dia merasa semakin terasing. Satu malam, setelah acara makan malam yang sangat ramai, Salman merasa sangat lelah. Dia duduk sendirian di teras, merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan kehidupannya yang sederhana, di mana semua orang saling menghargai tanpa menghiraukan status sosial. Di tengah merenung, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Kamu masih berpikir tentang apa yang mereka katakan?" tanya miliuner dengan nada lembut. Salman mengangguk. "Saya tidak ingin terjebak dalam dunia ini, Pak. Saya hanya ingin membantu ibu dan melakukan yang terbaik," jawabnya jujur. Miliuner itu menepuk bahu Salman. "Ingat, kamu memiliki tujuan yang lebih besar. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi dirimu. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup ini," katanya, penuh keyakinan. Mendengar kata-kata itu, Salman merasa terinspirasi. Dia tahu bahwa dia harus tetap fokus pada tujuan awalnya. Dia tidak ingin terjebak dalam dunia yang tidak dia inginkan. Dengan semangat baru, dia bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Hari demi hari, Salman terus berusaha melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner.
Dia meluangkan waktu untuk memijatnya, membantu latihan berjalan, dan memberikan dukungan emosional. Miliuner itu semakin melihat nilai keberadaan Salman dalam keluarga mereka. Dia mulai mempercayakan lebih banyak tanggung jawab dan bahkan meminta saran tentang berbagai hal. Namun, godaan duniawi tetap mengintai. Suatu sore, saat Salman sedang bekerja di tamannya, dia melihat beberapa tamu yang datang untuk mengunjungi. Mereka berbicara dengan nada mengejek, membicarakan tentang status sosial dan kekayaan. Salman merasa hatinya semakin berat. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata mereka selalu menghantuinya. Pada malam hari, saat ada acara makan malam di rumah, Salman merasa cemas. Dia tahu bahwa tamu-tamu itu akan datang dan dia tidak ingin berhadapan dengan komentar sinis mereka. Namun, ketika acara dimulai, dia berusaha untuk tetap tersenyum dan menjalankan tugasnya. Miliuner itu memperkenalkan Salman kepada tamu-tamu dengan bangga. "Ini Salman, orang yang telah membantu ibu saya sembuh," katanya. Namun, beberapa tamu tetap meragukan kemampuannya. "Dia hanya tukang kebun. Apa yang bisa dia lakukan?" Komentar salah satu tamu dengan nada merendahkan. Salman merasa hatinya hancur. Dia berusaha untuk tidak mendengarkan, tetapi kata-kata itu terus terngiang di telinganya. Dia tahu bahwa dia harus tetap tegar dan tidak membiarkan pendapat orang lain mempengaruhi dirinya. Dia ingat kata-kata miliuner, bahwa apa yang terpenting adalah niat dan usaha yang dia lakukan. Malam itu, meskipun suasana ramai dan meriah, Salman merasa terasing. Dia melihat semua orang tertawa dan berbincang-bincang, sementara dia hanya bisa tersenyum tipis dan berusaha menyatu. Dalam hatinya, dia merindukan kesederhanaan hidup di desa, di mana orang-orang saling menghargai tanpa menghiraukan status sosial. Setelah malam yang melelahkan, Salman kembali ke kamarnya. Dia merasa kelelahan baik fisik maupun mental. Ketika dia berbaring di tempat tidurnya, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia tahu bahwa dia harus tetap fokus pada tujuannya, tetapi godaan dunia yang glamour ini membuatnya merasa terjebak. Namun, di saat yang sama, dia merasa bersyukur bisa membantu ibu miliuner. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusan hatinya tidak sia-sia. Dengan tekad yang baru, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk menemukan jalan hidupnya yang sebenarnya. Keesokan harinya, saat dia bangun, Salman merasa lebih segar. Dia bertekad untuk tidak membiarkan godaan dunia mengalahkannya. Dia ingin terus melakukan yang terbaik dan membantu ibu miliuner sembuh. Dengan semangat yang menggebu, dia memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya. Setiap hari, dia meluangkan waktu untuk memijat ibu miliuner, membantu latihan berjalan, dan memberikan dukungan emosional. Dia melihat kemajuan yang semakin nyata dalam diri ibu miliuner. Dia tidak hanya bisa duduk dan berbicara, tetapi juga bisa berjalan dengan bantuan. Setiap langkah yang diambil ibu miliuner adalah pencapaian baru yang dirayakan dengan penuh sukacita. Miliuner itu semakin bangga dengan kemajuan ibunya. Dia melihat bahwa Salman bukan hanya tukang kebun, tetapi juga sosok yang berharga bagi keluarganya. Dia mulai mempercayakan lebih banyak hal kepada Salman, dan Salman merasakan penghargaan yang mendalam. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada tantangan yang harus dihadapi. Salman mulai merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang skeptis. Beberapa tamu yang datang ke rumah masih merasa bahwa Salman tidak layak berada di tengah mereka. Mereka meremehkan kemampuannya dan mempertanyakan keputusan miliuner untuk mempercayakan kesehatan ibunya kepada seorang tukang kebun. Suatu malam, saat Salman sedang bersantai di teras, dia mendengar beberapa tamu berbicara di ruang tamu. Siapa dia sebenarnya? Dia bukan dokter. Apa yang bisa dia lakukan? Salah satu tamu berkata dengan nada merendahkan. Salman merasa hatinya terluka. Dia tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya sekadar mencari uang, tetapi juga tentang memberikan harapan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia berusaha untuk tidak mempedulikan komentar negatif itu dan tetap fokus pada misinya. Meskipun ada tekanan dari luar, miliuner itu tetap percaya pada Salman. Dia melihat hasil yang nyata dari usaha Salman dan merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar peduli dengan ibunya. Suatu malam, setelah mendengar komentar negatif dari tamu, miliuner itu memanggil Salman ke kantornya. "Salman, saya ingin kamu tahu bahwa saya percaya pada kemampuanmu.
Meskipun ada orang-orang yang meragukanmu, saya yakin kamu bisa membantu ibu saya, katanya dengan tegas. Salman merasa terharu mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, jawabnya, berusaha menahan air mata. Jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Teruslah bekerja keras, dan kita akan melihat hasilnya, miliuner itu menambahkan. Dengan semangat yang menggebu, Salman bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk ibu miliuner, tetapi juga untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ketulusan hati dan usaha bisa membawa keajaiban. Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh ibu miliuner, Salman semakin merasa terikat dengan keluarga itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur karena telah diberi kesempatan untuk membantu. Tetapi di balik semua itu, ada tantangan yang mulai mengintai. Miliuner itu semakin mempercayakan banyak hal kepadanya, tetapi ada juga tekanan yang datang dari orang-orang di sekitar mereka. Ketika melihat perkembangan yang signifikan, beberapa anggota keluarga miliuner dan teman-teman mereka mulai meragukan kemampuan Salman. Saya tidak yakin kita bisa terus mengandalkan dia, salah satu kerabat miliuner berkomentar. Dia bukan dokter. Bagaimana jika ibu Anda tidak kunjung sembuh? Salman mendengar komentar itu dari jauh, dan meskipun dia berusaha untuk tidak menghiraukannya, rasa sakit itu menusuk hatinya. Dia tahu betul bahwa apa yang dia lakukan adalah dengan niat baik dan ketulusan. Namun, keraguan itu seperti badai yang mengguncang keyakinannya. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa membantu, tetapi tekanan dari luar terus mengintimidasi dirinya. Miliuner itu, yang melihat kemajuan ibu dan mendengar komentar negatif, merasa terpojok. Dia mulai mempertanyakan keputusan yang telah diambil. Apakah saya benar memilih Salman? Pikirnya. Dia mencintai ibunya dan ingin yang terbaik untuknya. Tetapi di saat yang sama, dia juga merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia yang penuh harapan dan dunia yang penuh skeptisisme. Suatu malam, setelah mendengar komentar sinis dari tamu di rumah, miliuner itu memanggil Salman ke kantornya. Salman, kita perlu berbicara, katanya dengan nada serius. Saya mendengar beberapa orang meragukan kemampuanmu. Salman terdiam, merasakan ketegangan dalam suasana. Saya hanya ingin membantu, Pak. Saya tidak ingin mengecewakan Anda atau keluarga, jawabnya dengan tulus. Miliuner itu mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Saya ingin kamu tahu bahwa saya percaya padamu. Namun, saya juga merasakan tekanan dari luar. Mereka menginginkan hasil yang lebih cepat, katanya. Salman merasa berat. Dia tahu bahwa hasil tidak datang dengan cepat, tetapi dia juga mengerti ketidakpastian yang dirasakan miliuner. Saya akan terus berusaha, Pak. Saya percaya bahwa ketulusan dan kerja keras akan membuahkan hasil, ucapnya, berusaha meyakinkan. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan ketegangan. Miliuner itu mulai mendesak Salman untuk memberikan hasil yang lebih cepat. Kita perlu melihat kemajuan yang lebih signifikan, Salman. Ibu saya sudah berjuang cukup lama, katanya. Suaranya terdengar penuh harapan yang bercampur dengan ketidakpastian. Salman merasa terjepit. Dia tahu betapa pentingnya bagi miliuner melihat ibunya sembuh. Tetapi dia juga merasa bahwa dia perlu menghormati proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Tetapi proses ini tidak bisa dipaksakan, jawabnya dengan tegas. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya mengerti, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa tekanan ini tidak mudah, ucapnya, terlihat lelah. Malam itu, Salman merasa terpuruk. Dia kembali ke kamarnya dan merenungkan semua yang terjadi. Dia ingin membantu, tetapi di sisi lain, dia merasa terasing. Tekanan untuk memberikan hasil yang cepat membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak ingin mengecewakan miliuner dan, yang lebih penting, dia tidak ingin mengecewakan ibu miliuner yang telah mempercayainya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Salman memijat ibu miliuner, dia merasakan ketegangan di udara. Ibu miliuner mulai merasakan perubahan, tetapi tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa duduk, berbicara, dan bahkan tersenyum, tetapi langkah-langkah awalnya masih sangat sulit. Setiap kali Salman melihat kemajuan kecil, dia merasa senang. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa tertekan karena tahu bahwa harapan miliuner semakin meningkat. Suatu pagi, saat Salman sedang memijat ibu miliuner, dia bertanya, "Apakah kamu merasa lebih baik, Mama?"
Ibu miliuner mengangguk dengan senyum lemah. Saya merasa lebih baik, tetapi saya ingin bisa berjalan lagi, katanya dengan nada penuh harapan. Mendengar kata-kata itu, hati Salman bergetar. Dia ingin memenuhi harapan ibu miliuner, tetapi dia juga tahu bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu. Dia berusaha meyakinkan ibu miliuner, "Kita akan berlatih setiap hari, Mama. Kamu pasti bisa berjalan lagi." Setelah sesi pijat, Salman mencari waktu untuk berbicara dengan miliuner. "Kita perlu memberi waktu kepada ibu untuk sembuh, Pak. Proses ini tidak bisa dipaksakan," katanya, berusaha menjelaskan. Namun, miliuner itu terlihat lebih tertekan. "Saya ingin melihat kemajuan yang lebih cepat. Jika dia tidak sembuh, saya tidak tahu apa yang akan terjadi," jawabnya dengan nada cemas. Salman merasa beban yang berat. Dia ingin membantu, tetapi dia juga ingin menjaga harapan ibu miliuner. Dia tahu bahwa ketulusan dan niat baiknya akan membuahkan hasil, tetapi saat ini, dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia harus menemukan cara untuk meyakinkan miliuner bahwa kesabaran adalah kunci. Suatu malam, saat dia sedang duduk di teras, Salman merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana tidak ada tekanan untuk mendapatkan hasil yang cepat. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak. "Saya tahu kamu memiliki niat baik. Saya hanya merasa tertekan dengan semua yang terjadi," katanya, suaranya penuh keraguan. Salman mengangguk. "Kita semua merasakannya, Pak. Tetapi kita harus percaya pada prosesnya. Ibu akan sembuh, tetapi kita perlu memberikan waktu dan dukungan," ucapnya dengan penuh keyakinan. Miliuner itu tersenyum sedikit. "Terima kasih, Salman. Saya menghargai semua yang kamu lakukan. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Malam itu, Salman merasa lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun ada tekanan dari luar, mereka bisa menghadapinya bersama. Dia bertekad untuk terus melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner dan memastikan bahwa harapan tetap hidup. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru datang ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Miliuner itu merasa tertekan oleh komentar-komentar tersebut. Dia mulai mempertimbangkan saran mereka. "Mungkin kamu benar. Mungkin kita perlu mencari bantuan tambahan," katanya, suaranya terdengar ragu. Salman merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama," katanya, berusaha meyakinkan. Namun, miliuner itu terlihat bingung. "Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, ibu miliuner mulai merasa lebih baik. Dia bisa bergerak lebih leluasa dan berbicara dengan lebih jelas. Setiap kemajuan, sekecil apapun, dirayakan dengan penuh sukacita. Namun, di balik semua itu, Salman merasakan ketidakpastian yang terus menghantuinya. Suatu malam, setelah sesi pijat,
Ibu miliuner memandang Salman dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Salman, saya merasa lebih baik berkat kamu. Terima kasih sudah di sini untuk saya," katanya, suaranya lembut. Salman merasa terharu. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Mama. Itu semua berkat ketulusan hati Anda," balasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Namun, saat Salman kembali ke kamarnya, dia merasa hampa. Dia tahu bahwa setiap kata ibu miliuner adalah dorongan, tetapi perasaan tidak pasti yang menggelayuti pikirannya tidak mudah untuk diabaikan. Dia merindukan kejelasan dan keyakinan dalam hidupnya, tetapi saat ini, dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Hari-hari berikutnya, Salman berusaha keras untuk tetap fokus. Dia terus membantu ibu miliuner dengan pijatan dan latihan, berusaha memberikan yang terbaik. Namun, tekanan dari luar semakin meningkat. Beberapa anggota keluarga miliuner terus mendesak agar mereka mencari bantuan profesional, dan itu membuat miliuner merasa terjepit. Malam itu, saat Salman sedang duduk di teras, miliuner itu datang dan bergabung. "Salman, saya merasa tertekan. Saya tidak tahu harus berbuat apa," katanya, suaranya terdengar lelah. "Pak, kita sudah melakukan yang terbaik. Ibu semakin baik, dan saya percaya bahwa kita harus terus berjuang," jawab Salman, mencoba memberikan semangat. Namun, miliuner itu terlihat ragu. "Saya ingin melihat hasil yang lebih cepat. Jika ada cara lain, saya harus mempertimbangkan semuanya," kata miliuner, tampak bingung. Salman merasa terpuruk. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Beberapa hari kemudian, saat Salman datang untuk memijat ibu miliuner, dia melihat ekspresi cemas di wajahnya. Ibu miliuner memandang Salman dan berkata, "Salman, saya tidak ingin menjadi beban. Jika kamu merasa perlu mencari bantuan lain, saya akan menerima itu." Mendengar kata-kata itu, hati Salman teriris. "Mama, kamu tidak menjadi beban. Saya ingin membantu kamu sembuh. Kita bisa melakukannya bersama," jawabnya, berusaha meyakinkan. Tetapi ibu miliuner tampaknya ragu. "Saya tahu kamu berusaha keras, tetapi saya tidak ingin membuatmu tertekan. Jika bantuan profesional bisa mempercepat proses, mungkin itu yang terbaik," katanya, suaranya dipenuhi keraguan. Salman merasa putus asa. Dia tidak ingin ibunya merasa seperti itu. "Mama, tidak ada yang lebih penting dari ketulusan dan niat baik. Saya percaya pada proses ini, dan kita harus melanjutkan," balasnya, berusaha meyakinkan. Namun, ibu miliuner tetap ragu. "Saya tidak ingin mengecewakanmu, tetapi saya juga tidak ingin membebani keluarga. Jika ada cara lain, kita harus mempertimbangkan," katanya dengan nada tenang. Salman merasa hatinya hancur. Dia ingin membantu, tetapi di sisi lain, dia merasa terpaksa untuk mencari jalan lain. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan tetap menyelimuti rumah itu. Miliuner itu semakin tertekan, dan komentar dari orang-orang di sekitarnya semakin memperburuk situasi. Salman merasa terpuruk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa ketulusan dan kerja keras akan membuahkan hasil, tetapi saat ini, semua usahanya tampak sia-sia. Suatu malam, saat Salman duduk sendirian di teras, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana orang-orang saling menghargai dan tidak hanya melihat status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang.
Mendengar kata-kata itu, Salman merasa lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun ada tekanan dari luar, mereka bisa menghadapinya bersama. Dia bertekad untuk terus melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner dan memastikan bahwa harapan tetap hidup. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru datang ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu, salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. Pak, saya memahami kekhawatiran itu. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama, katanya, berusaha meyakinkan. Namun, miliuner itu terlihat bingung. Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Di tengah semua ketegangan itu, ada saat-saat kecil yang memberikan harapan baru. Setiap kali ibu miliuner bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih baik, atau setiap kali dia bisa berbicara dengan lebih jelas, Salman merasa seolah semua usahanya terbayar. Dia terus berjuang, meskipun di dalam hatinya, keraguan dan ketakutan terus menghantuinya. Suatu malam, saat Salman sedang bersantai di teras, dia melihat miliuner itu berdiri di sampingnya. Salman, saya ingin berterima kasih. Kamu telah melakukan hal yang luar biasa, katanya, suaranya penuh rasa syukur. Salman merasa terharu mendengar kata-kata itu. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak. Itu semua berkat ketulusan hati Anda, balasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Namun, di saat yang sama, dia merasa bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Salman semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah miliuner. Meskipun tekanan dari luar masih ada, dia merasa semakin dekat dengan ibu miliuner. Setiap sesi pijat, setiap latihan kecil yang dilakukan, semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Ibu miliuner, yang awalnya tampak lemah dan putus asa, kini mulai menunjukkan semangat yang lebih besar untuk sembuh. Dia berusaha keras dalam latihan berjalan, dan setiap kemajuan, sekecil apapun, dirayakan dengan kebahagiaan. Namun, di balik semua kemajuan itu, tantangan tetap mengintai. Miliuner itu semakin cemas dengan komentar-komentar sinis dari kerabat dan teman-temannya. Mereka terus meragukan keputusan untuk mengandalkan Salman sebagai pengganti perawatan medis profesional. Dengan setiap kata negatif yang mereka ucapkan, miliuner itu merasa semakin tertekan. Dia tidak ingin mengecewakan siapapun, tetapi di saat yang sama, dia juga melihat kemajuan yang nyata dalam diri ibunya. Suatu malam, setelah acara makan malam yang ramai, Salman kembali ke kamarnya dan merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa lelah, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner. Namun, keraguan dan ketidakpastian yang dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya terus menghantuinya. Dia ingin membuktikan bahwa ketulusan hati dan usaha akan membuahkan hasil. Tetapi di tengah ketegangan ini, dia merasa semakin terjepit. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di samping Salman di teras. Kamu terlihat lelah, Salman. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya lembut. Salman mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Saya baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit lelah dengan semua tekanan ini, jawabnya, berusaha tersenyum. Miliuner itu menghela napas. Saya merasa tertekan dengan semua komentar yang datang.
Mereka meragukan keputusan saya untuk mempercayakan kesehatan ibu kepada kamu. Ungkapnya, terlihat cemas. Salman merasa hatinya teriris. Pak, saya hanya ingin membantu. Saya percaya pada proses ini. Ibu membutuhkan waktu untuk sembuh. Jawabnya, berusaha meyakinkan. Namun, miliuner itu tampak ragu. Jika ini tidak berhasil, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada orang-orang di luar sana. Katanya, suaranya penuh keraguan. Salman merasakan beban yang berat di pundaknya. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai, tetapi dia tetap bertekad untuk melakukan yang terbaik. Kita harus percaya pada prosesnya. Pak, ibu akan sembuh, tetapi kita perlu memberikan dukungan yang tepat. Ucapnya, berusaha memberikan semangat. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan harapan. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas dan berbicara lebih jelas. Setiap kemajuan yang dicapai, sekecil apapun, dirayakan dengan penuh sukacita. Namun, ketegangan yang dirasakan di rumah tetap mengintimidasi. Suatu sore, saat Salman sedang membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasakan harapan yang baru. Kamu bisa melakukannya, Mama. Ayo, satu langkah lagi. Dorongnya dengan penuh semangat. Ibu miliuner berusaha keras, dan langkah demi langkah, dia mulai merasakan kekuatan dalam dirinya. Miliuner itu berdiri di samping mereka, terlihat terharu. Kamu bisa melakukannya, Mama. Kami semua ada di sini untuk mendukungmu. Ucapnya, suaranya penuh semangat. Melihat ibunya berjuang, ada harapan baru yang muncul dalam hati Salman. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusan hatinya tidak sia-sia. Meskipun ada kemajuan, tekanan dari luar semakin meningkat. Beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu, salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa semua usaha dan kerja kerasnya tidak dihargai. Namun, dia tetap berusaha untuk bersikap positif. Pak, saya memahami kekhawatiran itu. Tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama. Ucapnya, berusaha meyakinkan miliuner. Miliuner itu terdiam sejenak. Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Suatu malam, saat Salman sedang memijat ibu miliuner, dia merasakan ketegangan di udara. Ibu miliuner tampak lebih tenang, tetapi ada ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Salman, saya ingin sembuh. Saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga, katanya dengan suara lembut. Mendengar kata-kata itu, hati Salman teriris. Mama, kamu tidak menjadi beban. Saya ingin membantu kamu sembuh. Kita bisa melakukannya bersama. Jawabnya, berusaha meyakinkan. Namun, ibu miliuner tampaknya ragu. Saya tahu kamu berusaha keras, tetapi saya tidak ingin membuatmu tertekan. Jika bantuan profesional bisa mempercepat proses, mungkin itu yang terbaik. Katanya, suaranya dipenuhi keraguan. Salman merasa putus asa. Dia tidak ingin ibunya merasa seperti itu. Mama, tidak ada yang lebih penting dari ketulusan dan niat baik. Saya percaya pada proses ini, dan kita harus melanjutkan. Balasnya, berusaha meyakinkan. Meskipun ada kemajuan, ketegangan di rumah semakin meningkat. Miliuner itu mulai merasa tertekan oleh komentar-komentar skeptis yang datang dari luar. Dia tidak ingin mengecewakan siapapun, tetapi di saat yang sama, dia juga melihat kemajuan yang nyata dalam diri ibunya. Suatu malam, setelah sesi pijat, Salman melihat miliuner itu duduk sendirian di ruang tamu, tampak gelisah. Pak, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan? Tanyanya lembut. Miliuner itu menghela napas berat. Saya merasa terjebak, Salman. Saya tidak ingin mengecewakan ibu,
Tetapi saya juga tidak ingin mengecewakan orang-orang di sekitar kita, katanya, suaranya penuh keraguan. Salman merasa tertekan. Kita harus tetap fokus pada tujuan utama, Pak. Saya percaya bahwa kita bisa membantu ibu tanpa terburu-buru. Mari kita terus berjuang bersama, ucapnya, berusaha memberikan semangat. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan tetap menyelimuti rumah itu. Miliuner itu semakin tertekan, dan komentar dari orang-orang di sekitarnya semakin memperburuk situasi. Salman merasa terpuruk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa ketulusan dan kerja keras akan membuahkan hasil, tetapi saat ini, semua usahanya tampak sia-sia. Suatu pagi, saat Salman sedang membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasa harapan baru muncul. "Ayo, Mama, kita bisa melakukannya bersama," dorongnya dengan penuh semangat. Ibu miliuner berusaha keras, dan untuk pertama kalinya dia berhasil melangkah tanpa bantuan. "Saya melakukannya," teriak ibu miliuner. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Salman merasa terharu. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya tidak sia-sia. "Kamu luar biasa, Mama. Kita bisa melakukannya bersama," balasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Namun, saat dia kembali ke kamarnya setelah sesi latihan, dia merasa hampa. Dia tahu bahwa setiap kata ibu miliuner adalah dorongan, tetapi perasaan tidak pasti yang menggelayuti pikirannya tidak mudah untuk diabaikan. Dia merindukan kejelasan dan keyakinan dalam hidupnya, tetapi saat ini, dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Hari-hari berikutnya, Salman berusaha keras untuk tetap fokus. Dia terus membantu ibu miliuner dengan pijatan dan latihan, berusaha memberikan yang terbaik. Namun, tekanan dari luar semakin meningkat. Beberapa anggota keluarga miliuner terus mendesak agar mereka mencari bantuan profesional, dan itu membuat miliuner merasa terjepit. Suatu malam, saat Salman duduk sendirian di teras, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana orang-orang saling menghargai tanpa menghiraukan status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Mendengar kata-kata itu, Salman merasa lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun ada tekanan dari luar, mereka bisa menghadapinya bersama. Dia bertekad untuk terus melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner dan memastikan bahwa harapan tetap hidup. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru datang ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu, tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama," katanya, berusaha meyakinkan miliuner. Namun, miliuner itu terlihat bingung. "Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Di tengah semua ketegangan itu, ada saat-saat kecil yang memberikan harapan baru. Setiap kali ibu miliuner bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih baik, atau setiap kali dia bisa berbicara dengan lebih jelas,
Salman merasa seolah semua usahanya terbayar. Dia terus berjuang, meskipun di dalam hatinya, keraguan dan ketakutan terus menghantuinya. Suatu malam, saat Salman sedang memijat ibu miliuner, dia merasakan ketegangan di udara. Ibu miliuner tampak lebih tenang, tetapi ada ketidakpastian yang menyelimuti mereka. "Salman, saya ingin sembuh. Saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga," katanya dengan suara lembut. Mendengar kata-kata itu, hati Salman teriris. "Mama, kamu tidak menjadi beban. Saya ingin membantu kamu sembuh. Kita bisa melakukannya bersama," jawabnya, berusaha meyakinkan. Namun, ibu miliuner tampaknya ragu. "Saya tahu kamu berusaha keras, tetapi saya tidak ingin membuatmu tertekan. Jika bantuan profesional bisa mempercepat proses, mungkin itu yang terbaik," katanya, suaranya dipenuhi keraguan. Salman merasa tertekan. "Kita harus tetap fokus pada tujuan utama, Pak. Saya percaya bahwa kita bisa membantu ibu tanpa terburu-buru. Mari kita terus berjuang bersama," ucapnya, berusaha memberikan semangat. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan tetap menyelimuti rumah itu. Miliuner itu semakin tertekan, dan komentar dari orang-orang di sekitarnya semakin memperburuk situasi. Salman merasa terpuruk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Dia tahu bahwa ketulusan dan kerja keras akan membuahkan hasil, tetapi saat ini, semua usahanya tampak sia-sia. Suatu pagi, saat Salman sedang membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasa harapan baru muncul. "Ayo, Mama, kita bisa melakukannya bersama," dorongnya dengan penuh semangat. Ibu miliuner berusaha keras, dan untuk pertama kalinya dia berhasil melangkah tanpa bantuan. "Saya melakukannya," teriak ibu miliuner. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Salman merasa terharu. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya tidak sia-sia. "Kamu luar biasa, Mama. Kita bisa melakukannya bersama," balasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Namun, saat dia kembali ke kamarnya setelah sesi latihan, dia merasa hampa. Dia tahu bahwa setiap kata ibu miliuner adalah dorongan, tetapi perasaan tidak pasti yang menggelayuti pikirannya tidak mudah untuk diabaikan. Dia merindukan kejelasan dan keyakinan dalam hidupnya, tetapi saat ini, dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Hari-hari berikutnya, Salman berusaha keras untuk tetap fokus. Dia terus membantu ibu miliuner dengan pijatan dan latihan, berusaha memberikan yang terbaik. Namun, tekanan dari luar semakin meningkat. Beberapa anggota keluarga miliuner terus mendesak agar mereka mencari bantuan profesional, dan itu membuat miliuner merasa terjepit. Suatu malam, saat Salman duduk sendirian di teras, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana orang-orang saling menghargai dan tidak hanya melihat status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Mendengar kata-kata itu, Salman merasa lebih baik. Dia tahu bahwa meskipun ada tekanan dari luar, mereka bisa menghadapinya bersama. Dia bertekad untuk terus melakukan yang terbaik untuk ibu miliuner dan memastikan bahwa harapan tetap hidup. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru datang ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu.
Tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama, katanya, berusaha meyakinkan miliuner. Namun, miliuner itu terlihat bingung. Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya. Jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Di tengah semua ketegangan itu, ada saat-saat kecil yang memberikan harapan baru. Setiap kali ibu miliuner bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih baik, atau setiap kali dia bisa berbicara dengan lebih jelas, Salman merasa seolah semua usahanya terbayar. Dia terus berjuang, meskipun di dalam hatinya, keraguan dan ketakutan terus menghantuinya. Suatu malam, saat Salman sedang memijat ibu miliuner, dia merasakan ketegangan di udara. Ibu miliuner tampak lebih tenang, tetapi ada ketidakpastian yang menyelimuti mereka. Salman, saya ingin sembuh. Saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga, katanya dengan suara lembut. Saat pagi menyapa dengan sinar matahari yang cerah, Salman tersadar dari tidurnya dan segera merasakan beban di pundaknya. Kehidupan di rumah miliuner itu, meskipun penuh dengan kemewahan, juga dipenuhi dengan tantangan yang semakin berat. Setiap hari, dia berjuang untuk membantu ibu miliuner sembuh, tetapi tekanan dari luar semakin membuatnya merasa tertekan. Komentar skeptis dari kerabat dan teman-teman miliuner terus menghantuinya, bagaikan bayangan yang tidak pernah hilang. Hari itu dimulai seperti biasa. Setelah sarapan, Salman pergi ke kamar ibu miliuner untuk memulai sesi pijatnya. Dia merasakan aura ketegangan di udara. Ibu miliuner, meskipun sudah menunjukkan kemajuan, masih tampak cemas. Salman, apakah kamu yakin bahwa kita bisa melakukannya? Tanyanya dengan nada khawatir. Salman tersenyum dan berusaha meyakinkan. Tentu saja, Mama. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah kemajuan. Kita harus terus percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan ketidakpastiannya sendiri. Miliuner itu datang dan bergabung dengan mereka. Dia tampak lebih tertekan daripada biasanya. Saya mendengar beberapa komentar dari anggota keluarga yang mengkhawatirkan keputusan kita untuk mengandalkan kamu, Salman. Katanya, suaranya penuh kecemasan. Hati Salman teriris. Dia tahu bahwa semua usahanya mungkin tidak dihargai. Saya hanya ingin membantu, Pak. Ketulusan dan niat baik saya adalah yang terpenting. Jawabnya, berusaha meyakinkan mereka. Namun, miliuner itu terlihat bingung. Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya, ucap miliuner dengan nada penuh keraguan. Salman merasakan tekanan yang berat. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik, tetapi di saat yang sama, dia merasa semakin terjebak. Dia ingin membuktikan bahwa ketulusan hati dan usaha bisa membawa keajaiban, tetapi keraguan yang datang dari orang-orang di sekitarnya membuatnya merasa semakin tertekan. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan di rumah tetap terasa. Setiap kali Salman membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasakan harapan yang baru. Namun, setiap komentar negatif dari keluarga miliuner kembali menghancurkan keyakinan itu. Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter. Suara itu terus terngiang di telinganya. Suatu malam, setelah sesi pijat, ibu miliuner menatap Salman dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Salman, saya merasa lebih baik berkat kamu. Terima kasih sudah ada di sini untuk saya, katanya dengan lembut. Kata-kata itu memberikan semangat baru bagi Salman, meskipun dia tahu bahwa keraguan masih membayangi. Namun, saat dia kembali ke kamarnya, rasa hampa kembali menyelimuti hatinya. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, di mana ketulusan dan niat baik dihargai tanpa melihat status sosial. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan harapan. Meskipun kemajuan ibu miliuner tampak lambat, setiap langkah kecil selalu dirayakan dengan penuh sukacita. Miliuner itu mulai melihat hasil dari usaha Salman dan semakin percaya padanya. Namun, di balik semua itu,
Ada rasa cemas yang terus menghantui mereka. Suatu sore, saat Salman sedang membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasakan harapan baru. "Ayo, Mama, kita bisa melakukannya bersama," dorongnya dengan semangat. Ibu miliuner berusaha keras, dan saat dia berhasil melangkah satu langkah tanpa bantuan, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. "Saya melakukannya," teriak ibu miliuner, suaranya penuh semangat. Melihat kemajuan itu, miliuner merasa bangga. "Ini luar biasa, Mama, kita bisa melakukannya bersama," katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Namun, di saat yang sama, Salman merasakan ketegangan yang kembali muncul. Dia tahu bahwa komentar skeptis dari orang-orang di luar masih ada, dan itu membuatnya merasa semakin tertekan. Malam itu, setelah sesi latihan yang melelahkan, Salman duduk sendirian di teras. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, di mana ketulusan dan niat baik dihargai tanpa melihat status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Saat malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Kamu terlihat lelah, Salman. Apa yang ada di pikiranmu?" tanyanya lembut. Salman menghela napas. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawabnya, berusaha untuk berbicara jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Namun, di balik itu, Salman bisa merasakan ketegangan yang masih ada. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru muncul ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. Dia berusaha untuk tetap bersikap positif. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu, tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama," katanya, berusaha meyakinkan miliuner. Namun, miliuner itu terlihat bingung. "Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Suatu malam, saat Salman duduk sendirian di teras, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana orang-orang saling menghargai. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Namun, saat malam semakin larut, Salman merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Dia tidak ingin mengecewakan miliuner atau ibu miliuner, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam tekanan yang datang dari luar. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan di rumah semakin meningkat. Miliuner itu mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional, dan itu membuat Salman merasa terasing. Dia merasa bahwa semua usahanya mungkin tidak dihargai. Suatu siang, saat Salman membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasakan harapan yang baru. "Ayo, Mama, kita bisa melakukannya bersama,"
dorongnya dengan penuh semangat. Ibu miliuner berusaha keras dan berhasil melangkah 2 langkah tanpa bantuan. "Saya melakukannya," teriak ibu miliuner. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Melihat kemajuan itu, miliuner merasa bangga. "Ini luar biasa, Mama. Kita bisa melakukannya bersama," katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Namun, di saat yang sama, Salman merasakan ketegangan yang kembali muncul. Dia tahu bahwa komentar skeptis dari orang-orang di luar masih ada, dan itu membuatnya merasa semakin tertekan. Malam itu, setelah sesi latihan yang melelahkan, Salman duduk sendirian di teras. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, di mana ketulusan dan niat baik dihargai tanpa melihat status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Saat malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Kamu terlihat lelah, Salman. Apa yang ada di pikiranmu?" tanyanya lembut. Salman menghela napas. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawabnya, berusaha untuk berbicara jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Namun, di balik itu, Salman bisa merasakan ketegangan yang masih ada. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru muncul ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. Dia berusaha untuk tetap bersikap positif. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu, tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama," katanya, berusaha meyakinkan miliuner. Namun, miliuner itu terlihat bingung. "Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai. Dia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini tidak mengakhiri harapan yang telah ia bangun. Suatu malam, saat Salman duduk sendirian di teras, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merindukan hidup yang lebih sederhana, di mana orang-orang saling menghargai. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Ketika malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan, Salman?" tanyanya lembut. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara dengan jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Namun, saat malam semakin larut, Salman merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Dia tidak ingin mengecewakan miliuner atau ibu miliuner, tetapi dia juga tidak ingin terjebak dalam tekanan yang datang dari luar. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada kemajuan, ketegangan di rumah semakin meningkat. Miliuner itu mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan profesional, dan itu membuat Salman merasa terasing. Dia merasa bahwa semua usahanya mungkin tidak dihargai. Suatu siang, saat Salman membantu ibu miliuner berlatih berjalan, dia merasakan harapan yang baru. "Ayo, Mama, kita bisa melakukannya bersama," dorongnya dengan penuh semangat. Ibu miliuner berusaha keras dan berhasil melangkah 2 langkah tanpa bantuan. "Saya melakukannya," teriak ibu miliuner. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Melihat kemajuan itu,
Miliuner merasa bangga. Ini luar biasa. Mama, kita bisa melakukannya bersama, katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. Namun, di saat yang sama, Salman merasakan ketegangan yang kembali muncul. Dia tahu bahwa komentar skeptis dari orang-orang di luar masih ada, dan itu membuatnya merasa semakin tertekan. Malam itu, setelah sesi latihan yang melelahkan, Salman duduk sendirian di teras. Dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, di mana ketulusan dan niat baik dihargai tanpa melihat status sosial. Dia ingin membantu ibu miliuner dengan cara yang benar, tanpa terburu-buru. Saat malam semakin larut, miliuner itu datang dan duduk di sampingnya. "Kamu terlihat lelah, Salman. Apa yang ada di pikiranmu?" tanyanya lembut. Salman menghela napas. "Saya hanya berpikir tentang bagaimana kita bisa membantu ibu, Pak. Saya ingin memastikan bahwa kita tidak terburu-buru," jawab Salman, berusaha untuk berbicara jujur. Miliuner itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya menghargai semua usaha dan kerja kerasmu. Mari kita berusaha bersama-sama," katanya, terlihat lebih tenang. Namun, di balik itu, Salman bisa merasakan ketegangan yang masih ada. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan latihan dan kesabaran. Ibu miliuner semakin menunjukkan kemajuan, meskipun tidak secepat yang diharapkan. Dia bisa bergerak lebih bebas, dan senyum di wajahnya semakin sering muncul. Setiap kali Salman melihat kemajuan, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Namun, tantangan baru muncul ketika beberapa anggota keluarga miliuner mulai meragukan keputusan untuk mempertahankan Salman. "Kita perlu mencari bantuan profesional. Dia bukan dokter, dan kita tidak bisa bermain-main dengan kesehatan ibu," salah satu kerabat mengatakan. Salman merasa hatinya hancur mendengar komentar itu. Dia tahu bahwa dia telah berusaha keras, tetapi sekarang semua usahanya terasa sia-sia. Dia berusaha untuk tetap bersikap positif. "Pak, saya memahami kekhawatiran itu, tetapi saya percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini bersama," katanya, berusaha meyakinkan miliuner. Namun, miliuner itu terlihat bingung. "Saya ingin yang terbaik untuk ibu saya. Jika ada cara yang lebih cepat untuk membantu, saya harus mempertimbangkan semuanya," jawabnya, suaranya penuh keraguan. Mendengar itu, Salman merasa putus asa. Dia tahu bahwa semua usaha dan ketulusannya mungkin tidak dihargai.